semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada hari ini hari Senin 15 Desember 2025, kelompok 12 yang terdiri dari Aulia Aziza dan Muhammad Fikri Nafal. Kelompok 12 akan mempresentasikan terkait dengan tugas mata kuliah ekonomi tingkat 2 dengan judul model VAR dan PICM. Nah, jadi kelompok 12 sudah menyusun makalah dengan baik dan nanti akan mempresentasikan PowerPoint. Jadi sebagai pengantar, VAR itu adalah vector auto regression ya, dan PICM itu adalah vector error variation model. Nah, jadi kelompok 12 akan mempresentasikan terkait dengan modelnya ya, model VAR dan PICM. Kepada kelompok 12 silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada Bapak dan senang hadir pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Asisten Profesor Dr. Insinyur Syahrial MSc HRAC PSTLTNL. Pada kesempatan hari ini mungkin kami akan mempresentasikan sedikit mengenai model VAR dan PICM, yang mana di minggu kemarin kita sudah belajar yang pengertian analisisnya dari makalah sebelumnya, yaitu kelompok 11. Dimana pada hari ini kita akan mungkin ke pengaplikasian saja. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya untuk pengertian VAR. Baik, langsung saja membahas tentang pengertian VAR. VAR atau Vector Correlation adalah model analisis dan series yang digunakan untuk melihat hubungan saling mempengaruhi antar beberapa variabel, di mana setiap variabel dipengaruhi oleh nilai masa lalunya sendiri dan variabel lain. Model ini digunakan ketika data sudah stasioner dan umumnya untuk analisis jangka pendek. Model VAR diperkenalkan pertama kalinya oleh Sin tahun 1980, yaitu untuk suatu pendekatan yang alternatif terhadap persamaan yang ganda dengan mempertimbangkan dan meminimalkan pendekatan suatu teori yang memiliki tujuan untuk mampu menangkap fenomena perekonomian yang baik. Apabila ada hubungan yang simultan antar variabel yang diteliti, maka variabel tersebut harus diperlakukan sama sehingga tidak ada lagi variabel endogen dan exogen. Model VAR merupakan salah satu model time series yang sering digunakan dalam penelitian, terutama di bidang ekonometrik yang dapat dipakai untuk menjelaskan perubahan suatu data. Selanjutnya, pengertian model PCM yang akan dilakukan oleh Mungkin sebelum kita lanjutkan ini ulun mau ingin memberitahukan terlebih dahulu, beliau adalah orang yang meneliti VAR dan juga PICM, yang mana nama beliau itu ada Christopher Ashim. Mungkin lanjut kedua yang tadi itu ada pengertian PICM, yang mana PICM itu arti dengan pengertian vector error correction model itu adalah model yang mengembangkan VAR, pengembangan daripada VAR yang digunakan ketika data tidak stasioner tetapi saling berkontegrasi. Nah, model ini juga menjelaskan hubungan jangka pendek yang mana sekaligus menyesuaikan menuju keseimbangan jangka panjang sendiri. Mungkin kita bisa masuk ke modelnya langsung, yang mana itu kami mengambil yang mana West asimetris antara harga minyak, harga emas, dan kurs terhadap Jakarta Islamic Index yang menggunakan model PICM. Nah, kenapa jadi kami mengambil model PICM, yang mana karena untuk model VAR dan model PICM itu hampir sama, yang mana jika cuma tidak mengandung stasioner, kalau misalnya stasioner itu
var. Tapi jika itu mengandung tidak mengandung stasioner, jika mengandung stasioner itu jadi var. Tapi jika tidak mengandung itu masuk lagi ke VCM jangka panjangnya. Oke, mungkin langsung masuk ke level 1 uji stasioner. Baik, dalam pengaplikasian model pada VCM ini, yang pertama uji stasionaritas data. Pengolahan data harian variabel dependen dan independen periode Januari 2021 sampai dengan Desember 2024 dengan VCM menggunakan software FD10. Uji stasionaritas ini dilakukan pada tingkat level dan first difference menggunakan nilai ADF. Jika nilai ADF lebih kecil dari nilai kritis, maka HO ditolak, yang berarti tidak ada akar ini dan data stasioner. Selain itu juga bisa dilihat melalui nilai prop, di mana jika prop lebih kecil dari 0,05 maka data dikatakan stasioner. Baik, hasil pengujian akar untuk tingkat level first difference berdasarkan tabel tersebut, hasil uji augmented ADF menunjukkan bahwa variabel harga minyak bersifat stasioner pada tingkat level yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat indikasi 5%. Sementara itu, variabel lain seperti Jakarta Islamic Index, harga emas dan nilai tukar atau kurs menunjukkan sifat tidak stasioner pada tingkat level. Oleh karena itu, dilakukan pengujian lanjutan yang kemudian menghasilkan nilai probabilitas lebih kecil dari 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut sudah stasioner pada tingkat first difference. Yang kedua, uji log optimal. Penentuan log optimal bertujuan untuk meminimalkan potensi masalah autokorelasi dalam sistem VAR. Dalam studi ini, pemilihan log optimal dilakukan menggunakan kriteria IC sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 2 hasil pengujian log optimal. Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada tabel di atas, log optimal terletak pada log ketiga yang ditunjukkan oleh jumlah pada tanda bintang terbanyak. Pemilihan ini juga diperkuat oleh nilai AKT Information Limitation atau IC terendah yakni 29.550,096. Selanjutnya uji stabilitas. Uji stabilitas VAR dilakukan dengan menghitung akar-akar dari fungsi polinomial nominal apabila lulus dari seluruh rows of karakteristik polinomial pada uji stabilitas VAR kurang dari 1, maka dapat dikatakan model VAR tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu hasil pengujian stabilitas VAR. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan modulus seluruh variabel yaitu antara 0,041422 hingga 0,999666, di mana nilai tersebut lebih kecil dari 1, maka dapat disimpulkan model VAR dalam penelitian ini berada dalam kondisi stabil. Selanjutnya uji kointegritas bertujuan untuk menentukan apakah variabel-variabel yang tidak stasioner terkointegrasi atau tidak. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah Johansson's Cointegration Test dan hasil pengujiannya ditampilkan pada tabel berikut. Tabel 4 yaitu hasil pengujian kointegrasi. Berdasarkan tabel yang di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat kesamaan yang terkointegrasi karena seluruh nilai probabilitas melebihi ambang batas signifikansi dari 0,05. Hal ini mengidentifikasikan ketidakadaan hubungan jangka panjang antar variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
yang mana itu digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel dalam model. Tujuannya dari pengujian ini adalah untuk menentukan apakah suatu variabel independen dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan akurasi peramalan terhadap variabel dependen. Berikut daripada hasil evaluasinya itu ada tabel. Oke. Nah, dari tabel di atas yang tadi dapat disimpulkan bahwa variabel yang memiliki hubungan kualitas Granger adalah variabel dengan nilai probabilitas lebih kecil dari A atau 0,5. Jadi untuk yang pertama itu ujian semester 1, untuk hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel harga minyak memiliki pengaruh terhadap indeks JII atau Jakarta Islam Index, ditunjukkan oleh nilai probability sebesar 0,0162, itu lebih kurang daripada 0,05. Dengan demikian H1 diterima, sebaliknya JII tidak mempengaruhi harga minyak. Nah, karena nilai probabilitasnya itu sebesar 0,5318, itu lebih besar daripada 0,05, sehingga H1 ditolak. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kasual satu arah dari harga minyak terhadap JII. Variabel yang kedua itu ada variabel harga emas terbukti memengaruhi indeks JII dengan nilai probabilitas sebesar 0,0032, itu lebih kecil daripada 0,05, yang menyebabkan H1 diterima. Sementara itu jalan Islam Index tidak berpengaruh terhadap harga emas karena nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0681, itu lebih besar daripada 0,05, sehingga untuk H1 nya itu ditolak. Kesimpulannya, terdapat hubungan kasual satu arah dari harga emas terhadap JII. Terus yang ketiga itu ada nilai tukar, terus tidak berpengaruh terhadap indeks JII karena nilai probabilitasnya sebesar 0,3190, itu lebih besar daripada 0,05, sehingga H1 ditolak. Sebaliknya JII mempengaruhi nilai tukar dengan probabilitas yang sangat kecil, yaitu 2,-08, itu lebih besar daripada 0,5, yang menyebabkan H1 diterima. Dengan demikian terdapat hubungan kasual satu arah dari JII ke nilai tukar. Nah, yang keempat itu tidak terdapat pengaruh antara harga minyak dan harga emas ke arah manapun. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,6051 untuk mempengaruhi harga minyak terhadap harga emas, dan 0,3851 untuk berpengaruh harga emas terhadap harga minyak. Keduanya melebihi ambang signifikansi yang mana 0,05. Oleh karena itu H1 ditolak dalam kedua kasus dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan kasual antara harga emas dan harga minyak. Yang kelima itu ada variabel minyak. Variabel minyak tidak berpengaruh terhadap nilai tukar dengan nilai probabilitas 0,2961, itu lebih besar daripada 0,05. Sebaliknya nih, nilai tukar juga tidak berpengaruh terhadap harga minyak, yang mana dengan nilai probabilitas itu sebesar 0,5875, itu lebih besar daripada 0,05. Kedua hasil ini juga menunjukkan bahwa H1 itu ditolak, sehingga tidak terdapat hubungan kasual antara harga minyak dan nilai tukar sendiri. Terus yang terakhir itu yang keenam itu ada uji kausalitas, menunjukkan juga adanya hubungan timbal balik antara harga emas dan juga nilai tukar. Variabel terus juga mempengaruhi harga emas dengan nilai probabilitas sebesar 0,0176, itu lebih kecil daripada 0,5, dan sebaliknya harga emas juga mempengaruhi nilai tukar emas. Nilai tukar secara signifikan dengan nilai probabilitas itu 1 minus 13, itu yang mana lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian pula H1 diterima dalam kedua arah dan dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kasual dua arah antara harga emas dan kurs juga. Oke. Selanjutnya itu ada estimasi VLCM. Materi keenam itu model VLCM menghasilkan dua jenis estimasi utama, yaitu estimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang antar variabel sendiri. Dengan penelitian ini, pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain dievaluasi berdasarkan tingkat signifikansi 5%. Oke. Hasil kita langsung ke hasil estimasi jangka pendek tadi itu
functions atau IRF digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana suatu variabel endogen bereaksi terhadap shock atau gangguan yang diberikan pada variabel lain dalam model tersebut. Nah, ini merupakan bentuk grafis nih yang mana menunjukkan respons Jakarta Islamic Index atau JI terhadap guncangan harga minyak selama periode 20 waktu pengamatan. Jadi pengertian daripada grafis di atas itu kayak menggambarkan tuh respon jalan Jakarta Islamic Index itu terhadap guncangan pada variabel harga minyak. Terlihat bahwa JI mulai memberikan respon positif sejak periode pertama dan tren tersebut terus mengalami peningkatan secara konsisten sehingga periode ke-20. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel JI terhadap shock variabel harga minyak selalu stabil sepanjang periode. Nah, jadi terus naik gitu sepanjang waktunya tuh. Terus berarti harga minyak. Terus yang ini grafik yang menunjukkan Jakarta Islamic Index terhadap harga emas, Bang. Yang mana itu di grafis itu menunjukkan bahwasanya JI terhadap shock pada variabel harga emas itu mulai menunjukkan respon positif sejak periode pertama dengan tren yang terus meningkat secara konsisten hingga pada periode ke-18. Setelah itu terjadi penurunan pada periode ke-19 hingga ke-20. Meskipun demikian nih, respon JI terhadap shock harga emas telah berada di dalam arti positif secara keseluruhan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa variabel JI memiliki sensitivitas yang cukup kuat terhadap guncangan pada harga emas. Berikut merupakan grafis yang menunjukkan jalan Islam Index terhadap guncangan nilai tukar. Nah, ini pada pengamatan 20 ke depan. Untuk grafis yang ini, yang ketujuh ini, nomor ketujuh, itu melihat respon daripada JI terhadap guncangan pada variabel nilai tukar atau terus indeks Jakarta Islamic Index mulai menunjukkan respon negatif terhadap shock tersebut sejak periode kedua nih, dan tren negatif ini berlanjut hingga pada periode pengamatan periode terakhir. Pola ini menunjukkan bahwa pelemahan nilai tukar cenderung memberikan tekanan terhadap pergerakan indeks. Oke. Selanjutnya ujian terakhir yang mana itu adalah Forest Error Variant Decomposition, itu biasanya disebut juga VEDV atau biasanya uji VG. Digunakan untuk menjelaskan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel dalam menjelaskan shock yang terjadi pada variabel endogen utama yang sedang diamati. Hasil daripada EPIUS itu ada di tabel ini. Ini ada Diamond, emas, ini Jakarta Islamic Index, ini minyak antara ini. Nah, daripada hasil yang ini tadi, pada periode pertama itu pergerakan indeks Jakarta Islamic Index sepenuhnya dipengaruhi oleh variabel itu sendiri. Nah, dengan kontribusi mencapai 100%, sementara itu variabel lain seperti harga minyak, emas, dan bahkan nilai tukar itu belum menunjukkan kontribusi terhadap Jakarta Islamic Index pada tahap awal tersebut. Namun nih, mulai periode kedua hingga periode ke-20, meskipun dominasi pengaruhnya dari JII terhadap JII itu sendiri tetap tinggi, kontribusinya mengalami penurunan terhadap dan tercatat sebesar 98%, 98,56% pada periode ke-20. Penurunan ini menunjukkan bahwa variabel-variabel lain itu mulai memberikan kontribusi meskipun dalam skala kecil. Pada periode kedua juga variabel harga minyak mulai memberikan pengaruh terhadap JI sebesar 0,37% dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,77%. Nah, pada periode ke-20 juga demikian pula variabel harga emas menunjukkan kontribusi awal sebesar 0,33% dan mengalami peningkatan hingga mencapai 0,44% di akhir periode. Sementara itu, di variabel nilai kurs sendiri mulai memberikan kontribusi yang sangat kecil, yakni 0,006%, namun secara konsisten mengalami peningkatan hingga mencapai 0,21% pada periode yang terakhir, periode 20.
situasional dalam kondisi data ekonomi yang saling terkait dalam jangka panjang tanpa menghilangkan informasi penting dari data. Pengaplikasian model VAR dan PCM dalam ekonomi menunjukkan bahwa pemilihan model sangat bergantung pada hasil pengujian stasionaritas dan kointegrasi. Pada studi kasus Jakarta Islamic Index atau JII, harga minyak, harga emas, dan nilai tukar analisis dinamika dilakukan melalui uji kausalitas Granger, impulse expansion, dan variance decompression untuk memahami pola keterkaitan antar variabel. Hasil tersebut menegaskan bahwa VAR dan PCM tidak hanya berfungsi sebagai alat estimasi, tetapi juga sebagai instrumen analisis yang penting dalam memahami dinamika ekonomi secara empiris dan sistematis. Baik, mungkin seperti itu contohnya saja lah, yang mana itu contoh model VAR dan juga PCM. Jadi itu berakhir pula untuk materi kita pada hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, jika ada dari kawan-kawan yang masih dibingungkan daripada contoh daripada VAR dan juga PCM, itu bisa ditanyakan. Untuk analisis sendiri itu kemarin sudah kita di minggu kemarin. Jadi ini contohnya aja, makanya lebih sedikit kan. Bagaimana contoh model VAR dan PCM yang disampaikan Baik, izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Contoh penerapan VAR dan PCM di lingkungan kampus. Contoh penerapan VAR atau method of collaboration di lingkungan kampus yaitu pengaruh uang saku mahasiswa, jam belajar, dan IPK. Misalnya, di sebuah kampus ingin meneliti hubungan antara uang saku mahasiswa dijadikan X1, jam belajar per minggu dijadikan X2, dan IPK mahasiswa dijadikan Y. Ketiga variabel ini saling mempengaruhi dan tidak ada yang dianggap benar-benar variabel bebas. Selanjutnya, mengapa menggunakan VAR? Karena model VAR terjauh. Karena IPK bisa dipengaruhi jam belajar dan uang saku, dan jam belajar bisa dipengaruhi uang saku, dan uang saku bisa berubah karena IPK, misalnya dapat beasiswa. Jadi semua variabel diperlakukan kemudian saling berhubungan. Interpretasinya, yang pertama IPK semester ini dipengaruhi IPK, uang saku, dan jam belajar semester lalu, dan tidak ada variabel yang berdiri sendiri. Hasil yang bisa dianalisis bisa dilihat dari IRF-nya, impulse response function, yaitu jika uang saku naik, bagaimana respon IPK dalam beberapa semester, dan dilihat dari variance decomposition, melihat variabel mana yang paling mempengaruhi IPK. Selanjutnya, contoh dari penerapan PCM yang akan dilanjutkan oleh Jadi sebelum masuk sedikit kalau misalnya VAR itu kan garis besarnya untuk VAR itu jangka pendek, sedangkan PCM jangka pendek juga tadi bisa jangka panjang. Tadi sudah dijelaskan oleh dia bahwa VAR tadi jangka pendek, dan di sini kita bisa ambil contoh nih, yang mana itu contoh kasusnya hubungan jangka panjang antara biaya kuliah, jumlah mahasiswa dan fasilitas kampus. Nah, dari sana kita bisa mengambil ada tiga variabel. Yang pertama itu ada biaya kuliah, yang kedua itu ada jumlah mahasiswa aktif, dan yang ketiga itu ada jumlah fasilitas kampus. Itu tuh karena ini menggunakan data PCM, karena data itu kada stasioner. Terus terdapat penelitian satu variabel, kayak ada keseimbangan jangka panjang gitu, meskipun dalam jangka pendeknya tuh apabila terus kenapa jadi
kalau misalnya kita melihat dari jangka panjangnya, itu tuh kampus tuh kalau menyesuaikan fasilitas yang mana agar keseimbangan kampus terjaga. Nah jadi asalkan jangka pendek itu tercapai, tapi kalau di jangka panjang terus mungkin dari perbedaan tadi kan untuk awalnya kayak senjata tuh kayak properti stasioner, sedangkan VCM itu tidak stasioner kayak biasa di awal itu. Terus untuk fokusnya tuh hubungan jangka pendek ke depan dan jangka pendek dan panjang untuk VCM. Untuk perbedaannya itu ya keseimbangan dan jangka panjang sendiri. Oke, jadi mungkin itu baru contoh yang mana contoh farm dan VCM. Dan juga untuk farm dan VCM itu kita kan tahu sendiri harus kita teliti dulu. Misalkan ini penelitian, jadi sesuai biarpun kita pilih judul ini itu kata kau kita menentukan antara farm dan VCM pada awal. Jadi tergantung penelitiannya seperti apa ya. Oke, mungkin itu saja ya jawaban daripada contoh di kampus kita integrasi. Baik, jadi saya ingin menyimpulkan daripada model farm dan VCM tadi sesuai materi ini. Yang pertama itu ada model vektor auto regression atau VAR itu merupakan metode evaluatif series yang memperlakukan sebuah variabel sebagai variabel yang endogen dan menghasilkan hubungan dinamis berdasarkan nilai masa lalunya, sehingga banyak digunakan untuk analisis jangka pendek dan peramalan. Namun, VAR juga mencatatkan data yang stasioner. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut digunakan vector error correction model atau VLCM sebagai pengembangan VAR ketika data tidak stasioner tetapi memiliki hubungan kointegrasi, karena VLCM mampu mengakomodasi dinamika jangka pendek sekaligus menjaga keseimbangan hubungan jangka panjang antar variabel tersebut. Pengaplikasian VAR dan juga VLCM dalam analisis ekonometrik menurut penelitian metodologis dalam pemilihan model yang didasarkan pada hasil uji stasioner, kointegrasi, terus juga melalui alat analisis seperti kualitas grammar, impulse, response, constant atau IRM, dan juga variance composition atau VD. Kedua metode ini juga dapat digunakan untuk memahami pola keterkaitan serta respon antar variabel ekonomi secara empiris dan sistematis. Jadi mungkin itu saja daripada materi kita hari ini. Tadi saya buka dengan salam, jadi saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.